Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi apa itu mekanika teknik. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Dimas Pangestu dengan NIM 3520173, kemudian Novita Permatasari dengan NIM 3520177, kemudian Anharul Nuha dengan NIM 3520126, kemudian Muhammad Iqbal dengan NIM 352020191, kemudian Octavianus Bironsona dengan NIM 3520192, dan yang terakhir Dion Marion dengan NIM 3520193. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Anharul Nuha. Saya Anhar Nuha dengan NIM 352010126. What is mechanics? Mekanik adalah ilmu yang menerangkan dan memprediksi kondisi benda yang diam atau bergerak karena pengaruh gaya yang beraksi pada benda tersebut. Pada prinsipnya, mekanika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mekanika benda tegar atau mechanics of rigid bodies, mekanika benda berubah bentuk atau mechanics of deformable bodies, dan mekanika fluida atau mechanics of fluid. Mekanika benda tegar atau mechanics of rigid bodies terdiri dari statika dan dinamika. Statika menyangkut benda dalam keadaan diam, sedangkan dinamika menyangkut benda yang bergerak. Mekanika benda berubah bentuk atau mechanics of deformable bodies. Dalam studi mekanika yang dibahas dalam bahan ajar ini, benda dianggap benar-benar tegar. Akan tetapi, struktur dan mesin yang sesungguhnya tidak pernah benar-benar tegar dan mengalami deformasi atau perubahan bentuk di bawah pengaruh beban yang beraksi padanya. Tetapi, umumnya deformasi ini kecil dan tidak mempengaruhi kondisi keseimbangan atau gerakan struktur yang sedang ditinjau. Masalah deformasi ini yang berhubungan dengan kemampuan suatu kerangka menahan suatu beban. Bagian ketiga dari mekanika adalah mekanika fluida, yang terdiri dari studi tentang fluida, termanfaatkan atau compressible fluid, dan tak termanfaatkan atau incompressible fluid. Salah satu bagian penting dari studi tentang fluida yang tak termanfaatkan adalah hidrolika. Pada hakikatnya, mekanika adalah cabang ilmu fisika, karena berhubungan dengan studi tentang gejala fisis. Tetapi sebagian orang menghubungkan mekanika dengan matematika. Yang lain menganggap mekanika adalah ilmu teknik. Kedua pandangan ini sebagian dapat dibenarkan. Mekanika merupakan dasar dari banyak ilmu-ilmu teknik dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dihilangkan. Akan tetapi, mekanika tidak berdasar pada kaidah empiris, seperti yang terdapat pada ilmu teknik lain. Pendekatan lebih dititik beratkan pada cara deduktif yang menyerupai pendekatan matematika. Mekanika bukanlah suatu ilmu abstrak atau murni, tetapi suatu ilmu yang terpakai atau dapat diterapkan. Tujuan mekanika adalah menerangkan dan memprediksi gejala fisis dan dengan demikian meletakkan dasar-dasar aplikasi teknik. Saya Dion Marion dengan NIM 352010093 akan menjelaskan poin 1.2 tentang fundamental konsep dan prinsip. Perumusan yang memuaskan dari prinsip dasar mekanika muncul sesudah Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Walaupun sebenarnya studi mengenai mekanika telah dimulai sejak Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dan Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Prinsip dasar mekanika kemudian dinyatakan dalam bentuk yang telah dimodifikasi oleh D'Alembert, Lagrange, dan Hamilton. Kesahihan prinsip mekanika di atas tidak ada yang menyanggahnya, sampai Einstein pada tahun 1905 muncul dengan teori relativitasnya. Keterbatasan mekanika Newton telah diketahui, namun saat ini masih tetap menjadi dasar dari ilmu teknik. Konsep dasar yang digunakan dalam mekanika adalah panjang waktu, massa, dan gaya. Konsep panjang dihubungkan dengan kedudukan suatu titik P. Misalnya, posisi P dapat didefinisikan dengan 3 jarak diukur dari suatu titik acuan atau titik asal.
dalam 3 arah yang ditentukan. Jarak ini dikenal sebagai koordinat titik P. Untuk mendefinisikan suatu kejadian atau peristiwa, tidak cukup untuk menunjukkan posisinya dalam ruang. Waktu kejadian juga diperlukan. Konsep massa digunakan untuk menentukan dan membedakan benda atas dasar tentu percobaan mekanika. Misalnya dua benda dengan massa yang sama akan ditarik oleh bumi dengan cara yang sama. Kedua benda tersebut juga akan menunjukkan sifat hambatan yang sama ketika mengalami perubahan gerak translasi. Suatu gaya menunjukkan aksi suatu benda terhadap benda yang lainnya. Gaya ini dapat beraksi melalui suatu kontak langsung atau dari suatu jarak tertentu, seperti misalnya pada gaya gravitasi dan gaya magnetik. Gaya ditentukan oleh titik aksinya, besarnya, dan arahnya suatu gaya dinyatakan dengan suatu vektor. Dalam mekanika Newton, ruang, waktu, dan massa adalah konsep yang absolut, saling tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, konsep tergantung pada 3 besaran di atas. Tentu saja salah satu prinsip dasar mekanika Newton menunjukkan bahwa gaya resultan yang beraksi pada suatu benda berhubungan dengan massa benda dan perubahan kecepatan benda terhadap waktu. Jika dibandingkan dengan mekanika relativistik Einstein, waktu suatu kejadian tergantung pada posisinya dan massa suatu benda berubah terhadap kecepatannya. Kita akan menelaah kondisi diam atau bergerak dari partikel dan benda tegar dalam keempat konsep dasar yang telah disebutkan. Partikel yang dimaksud di sini adalah benda yang sangat kecil yang diasumsikan menempati suatu titik dalam ruang. Benda tegar merupakan kombinasi dari banyak partikel yang menempati posisi tertentu. Dengan demikian, studi mengenai mekanika partikel merupakan prasyarat untuk studi mekanika benda tegar. Di samping itu, hasil yang diperoleh untuk suatu partikel dapat digunakan secara langsung dalam banyak masalah yang menyangkut kondisi diam atau bergerak dari benda sesungguhnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Octavianus Bironsona dengan NIM 3520100092. Studi tentang mekanika bertolak dari prinsip-prinsip dasar yang diperoleh dari hasil percobaan sebagai berikut. Yang pertama adalah aturan jajaran genjang untuk penjumlahan gaya. Aturan ini menyatakan bahwa dua buah gaya yang bereaksi pada suatu benda dapat diganti dengan sebuah gaya yang disebut gaya resultan. Gaya ini diperoleh dengan menggambarkan diagonal jajaran genjang dengan sisi kedua gaya tersebut. Lalu yang kedua adalah prinsip transmisibilitas. Prinsip ini menyatakan bahwa kondisi keseimbangan atau gerak suatu benda tegar tidak akan berubah apabila gaya yang bereaksi pada suatu titik diganti dengan gaya lain yang sama besar dan arahnya, tetapi bereaksi pada suatu titik yang berbeda, asalkan kedua gaya tersebut terletak pada suatu garis aksi atau garis kerja yang sama. Lalu yang ketiga adalah 3 hukum dasar Newton. 3 hukum dasar Newton ini dirumuskan oleh Sir Isaac Newton pada akhir abad ke-17. Dan ketiga hukum ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Hukum pertama, teman-teman bisa lihat pada gambar, di situ tertera ilustrasi hukum pertama Newton. Bila gaya resultan yang bereaksi pada suatu partikel sama dengan 0, partikel tersebut akan tetap diam jika mula-mula ia diam, atau akan bergerak dengan kecepatan konstan menurut suatu garis lurus jika mula-mula ia bergerak. Lalu dalam hukum kedua, teman-teman juga bisa lihat dalam gambar ilustrasi hukum kedua Newton. Bila gaya resultan yang bereaksi pada suatu partikel tidak sama dengan 0, partikel tersebut akan memperoleh kecepatan sebanding dengan besarnya gaya resultan dan dalam arah yang sama dengan arah gaya resultan tersebut. Hukum ini dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan M kali A, atau gaya sama dengan jarak dikali kecepatan, di mana F, M, dan A secara berturut-turut adalah gaya resultan pada partikel.
massa partikel, dan percepatan masing-masing dinyatakan dalam sistem satuan yang konsisten. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Muhammad Iqbal, dengan NIM 3520191. Hukum ketiga, gaya aksi dan reaksi antara benda mempunyai besar dan garis aksi yang sama dan berlawanan arah, seperti gambar di bawah ini. Hukum gravitasi Newton ini menyatakan bahwa dua partikel massa M dan M saling tarik-menarik dengan gaya yang sama, besar dan berlawanan arah, F dan min F, dengan rumus F sama dengan G mm per R kuadrat. R kuadrat adalah jarak antara dua partikel, G adalah konstanta universal yang disebut konstanta gravitasi. 1.3 System of unit. Merkuri keempat besaran pokok adalah panjang waktu, massa, dan gaya. Tidak bebas satu terhadap yang lainnya, sesungguhnya mereka terkait dengan hukum kedua Newton, F sama dengan M dikali A. International System of Unit. Satuan sistem nasional, disingkat SI, diambil dari bahasa Prancis, yaitu sistem internasional di unit. Satuan panjang adalah meter, waktu adalah detik atau second, satuan massa adalah kilogram, satuan gaya adalah newton. Diturunkan dari F sama dengan M dikali A. Jadi 1M merupakan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda bermassa 1 kg dengan kecepatan 1 meter per second kuadrat, atau N sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Berikut berkaitan dengan berat sebuah benda. Diketahui lokasi standar di bumi, besarnya percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per second kuadrat, di mana rumus berat benda adalah W sama dengan M dikali G. Untuk benda dengan berat 1 kg, rumus tersebut menjadi W sama dengan M dikali G. 1 kg sama dengan 1 kg dikali 9,81 meter per second kuadrat. 1 kg sama dengan 9,81 Newton. Dengan demikian, 1 kg sama dengan 9,81 Newton, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Sebagai contoh, 3,82 km sama dengan 3,82 dikali 10 akar 3 meter. 47,2 mm sama dengan 47,2 kali 10 akar min 3 meter. Satuan waktu adalah minute atau min, dan jam adalah hours. Karena 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 60 menit, 60 menit sama dengan 3.600 detik. Kelipatan ini tidak dapat dikonversi semudah yang lain. Sebagai contoh yang kedua, seorang biasanya lebih memilih menulis 427,2 km daripada 427,200 meter dan 2,16 mm, bukan 0,00216 meter. Saya Dimas Pangestu dengan NIM 3520173. Materi 1.3.2 Units of Area and Volume. Satuan dari luas yaitu square meter atau meter persegi. Kemudian satuan dari volume yaitu kubik meter atau meter pangkat 3. 1 desimeter sama dengan 0,1 meter atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Kemudian 1 cm sama dengan 0,01 meter atau sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Kemudian 1 mm sama dengan 0,001 meter atau sama dengan 10 pangkat min 3 mm.
berikut adalah contoh konversi. Jika 1 desimeter persegi sama dengan 1 desimeter persegi atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter persegi. Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah konversi volume. Contohnya misalkan 1 cm kubik sama dengan jika kita tuliskan 1 cm dalam kurung, kemudian pangkat 3 atau sama dengan 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 6 meter persegi. Ini adalah contoh-contoh dari konversi. Nah, ini adalah salah satu contoh soal, yaitu konstanta K pegas yang merenggang 20 mm di bawah beban 100 Newton akan dinyatakan sebagai, nah, penyelesaiannya adalah kita tulis K sama dengan beban 100 Newton dibagi dengan jarak sejauh 20 mm atau sama dengan 100 Newton dibagi dengan kita konversikan milimeter ke meter. Jadi 20 mm sama dengan 0,020 meter. Jadi hasilnya adalah 5000 Newton per meter, atau dapat kita tuliskan K sama dengan 5 km Newton per meter. Tapi untuk penyelesaian soal ini tidak boleh dituliskan ke satuan kilo Newton per meter ya. Jadi kita cukup dengan menuliskan 5000 Newton meter, atau yang hanya dikonversikan ke satuan meter itu hanya jaraknya saja. Nah, sistem satuan Amerika atau sistem satuan gravitasi. Yang pertama, satuan dasar yang digunakan itu tidak bersifat absolut. Panjang itu sama dengan foot atau lambangnya Ft. 1 Ft itu sama dengan 0,3048 meter. Kemudian gaya itu sama dengan pound, atau kita tuliskan lambangnya itu Lb. 1 pound standar itu sama dengan berat standar platinum, yaitu sama dengan 0,45359243 K. Selanjutnya yaitu waktu. Waktu itu kita tuliskan yaitu second, atau kita tuliskan lambangnya S atau detik dalam kurung det. Pound standar diletakkan pada permukaan laut dan garis lintang 45 derajat untuk dapat mendefinisikan dengan tepat gaya 1 Lb. Nah, kita sajikan sebuah gambar di sebelah kiri bagian bawah. Jika suatu benda bila ditarik oleh gaya beratnya sendiri atau pound standar akan memperoleh percepatan sebesar gravitasi G sebanyak atau sebesar 323 Ft per S kuadrat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Novita Permatasari. Perkenalkan, nama saya Novita Permatasari dengan NIM 3520100077. Di sini saya akan menjelaskan tentang conversion from one system of unit to another. Yang pertama terdapat unit of length, yaitu satuan panjang yang mengacu pada sistem Amerika Serikat. Terdapat contoh 1 foot sama dengan 0,3048 meter, yang artinya 1 mile sama dengan 5280 foot sama dengan 5280 dikali 0,3048 meter sama dengan 1609 meter. Jadi di sini 1 mile sama dengan 1609 km. Yang kedua yaitu unit of force atau satuan dari gaya. Satuan gaya ini juga mengacu pada sistem Amerika Serikat, yaitu dengan satuannya pounds. Terdapat contoh
Misalkan W sama dengan M kali G. Di sini W yaitu 1 lb. 1 lb yaitu pounds. 1 pound sama dengan M, yaitu M-nya 0,4536 kilo dikali dengan G, yaitu gravitasi bumi 9,807 meter per second kuadrat, sama dengan 4.448 km per second kuadrat. Jadi artinya 1 pound sama dengan 4.448 Newton. Yang ketiga ada unit of mass, yaitu satuan massa yang mengacu juga pada sistem Amerika Serikat dengan satuan slug. 1 slug sama dengan 1 lb atau 1 pounds dikali second kuadrat per foot sama dengan 1 lb per 1 foot per second kuadrat, sama dengan di sini 1 lb tadi adalah 4.448 Newton per 1 foot yang penjelasan sebelumnya yaitu 0,3048 meter per second. Jadi kita bagi mendapatkan nilai dengan hasil 14,59 Newton kali second kuadrat per meter. Jadi artinya 1 slug sama dengan 1 lb atau 1 pounds dikali second kuadrat per foot sama dengan 14,59 kilo. Kesimpulannya pada presentasi ini, yaitu pada presentasi ini kita dapat mempelajari apa itu mekanik. Pada prinsipnya, mekanika dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mekanika benda tegar, yang kedua mekanika benda berubah bentuk, yang ketiga mekanika fluida. Semoga presentasi kita bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami.